Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aditya Putra Dale dengan NIM 2622022 dari kelas BK 2A. Dosen pengampu Ibu Alfi Rahmi MPD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori di dalam konseling karir. Yang pertama itu adalah teori teori trait and factor adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasikan jumlah ciri sejauh tampak dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian itu. Berarti trait adalah dimana sifat ataupun watak dari individu bisa dilukiskan dengan bisa dilukiskan bagaimana sifat ataupun karakteristik seseorang ataupun karakteristik individu. Sedangkan faktor adalah bagaimana tipe-tipenya ataupun yang bisa dijelaskan yang bisa dimaksud itu adalah tipe bagaimana watak ataupun sifat anak-anak tersebut ataupun seorang individu. Makanya trait and factor mengatakan bahwa kepribadian dapat dilukiskan dengan mengidentifikasi jumlah ciri dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian itu sendiri. Yang kedua yaitu teori Roe, tergolong dari teori pilihan karir yang berdasarkan pada teori kepribadian. Hal ini dianggap penting di dalam teori ini adalah kebutuhan dan adanya jenis kepribadian. Dalam hal kebutuhan, orang akan memilih pekerjaan yang dapat memuaskan kebutuhannya. Berarti teori Roe ini adalah bagaimana dasar dia dari kepribadian itu. Makanya dari teori trait and factor bisa digabungkan dengan teori Roe, karena dari sifat ataupun dari tipe orang itu, sifat dan tipe orang itu bisa terbaca dengan kepribadiannya. Makanya teori trait and factor dan teori Roe ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena dari sifat ataupun tipe-tipe orang ini bisa dibaca dengan kepribadian itu. Bagaimana kepribadian itu ataupun tipe orang itu ataupun karakteristik kepribadian seseorang ataupun individu dapat menumbuhkan kebutuhan. Orang akan memilih dapat menumbuhkan kebutuhan pekerjaan ataupun semisal contohnya gini, kepribadian orang itu bisa kita baca dari trait and faktornya. Jadi kalau kepribadian orang itu bisa dibaca bagaimana sifat dan wataknya dan pekerjaan apa yang pantas untuk dia dari kepribadian seseorang ataupun kepribadiannya sehari-hari dari individu tersebut. Teori yang ketiga itu adalah teori Ginbeck, menyatakan bahwa dalam proses pemilihan karir anak cenderung dipengaruhi oleh faktor usia. Semakin usia dia menginjak dewasa, anak lebih dapat memilih karirnya secara objektif dan rasional, sehingga dapat memilih karir yang spesifik dengan minat dan orientasinya. Teori Ginbeck ini mengatakan kalau pemilihan karir itu dipengaruhi oleh faktor usianya. Contoh, teori Ginbeck ini bisa kita masukkan di dalam tingkatan, yaitu tingkatan SMA sama tingkatan perguruan tinggi. Kenapa? Karena dalam pemilihan karir itu dipengaruhi oleh faktor usia. Jadi bagaimanapun nanti seorang individu ini ataupun mahasiswa ataupun siswa ini akan memilih karirnya dipengaruhi oleh faktor usia dan lingkungannya. Jadi karir yang teori Ginbeck ini bisa dikatakan teori di mana bisa dikatakan teori ini adalah teori yang pas untuk tingkat SMA dan perguruan tinggi. Kenapa? Teori ini menjelaskan bahwasanya
karir seorang siswa itu bisa dikatakan objektif ketika dia pemilihannya. Yaitu teori Holland. Teori Holland mengatakan bahwasanya menganggap bahwa minat kerja merupakan aspek kepribadian, sehingga deskripsi pekerjaan pribadi juga berkaitan dengan deskripsi kepribadian pribadi. Jadi kenyataan di lapangan masih banyak individu yang kesulitan dalam menentukan arah karirnya. Kenapa teori Holland ini mengatakan bahwasanya kesulitan dalam menentukan arah karirnya, individu kesulitan dalam menentukan karirnya itu karena banyaknya pengaruh-pengaruh ataupun faktor-faktor dari individu tersebut. Contohnya dari faktor lingkungan dan faktor keluarga. Ini akan mempengaruhi kepribadian ataupun kepribadian individu ataupun pemilihan karirnya. Karena di sini akan terpengaruh. Makanya teori Holland mengatakan banyaknya sekali aspek kepribadian, sehingga deskripsi pekerjaan pribadi juga berkaitan dengan deskripsi kepribadian. Jadi apapun nanti masalahnya ataupun apapun yang menjadi kaitannya tidak bisa dikatakan dengan pemilihan karir tersebut. Contohnya kalau saya memilih pekerjaan ini tapi tidak sesuai dengan minat dan bakat saya, tapi sesuai dengan kepribadian saya. Kepribadian itu bisa diubah dengan faktor lingkungan ataupun faktor keluarga, bisa diubah. Tapi kalau minat dan bakat ini tidak bisa diubah. Teori selanjutnya itu adalah teori Krumboldt. Teori ini mengatakan bahwasanya dalam perencanaan arah karir siswa, individu akan dipengaruhi oleh 4 faktor tersebut. Faktor ini akan saling bersinergi dalam memberikan arahan dalam perencanaan arah karir seseorang individu. Metode-metode dalam proses penulisan ataupun proses di mana dia bisa dalam memilih karir tersebut. Jadi di sini adalah masih dalam proses perencanaan. Jadi proses perencanaan arah karir dia kemana, dan ada faktor yang mempengaruhi dia, termasuk yaitu faktor-faktor yang lain. Karena di dalam faktor-faktor ini akan bisa dipengaruhi seperti yang saya bilang tadi, faktor akan kepribadian seseorang akan dipengaruhi oleh faktor-faktor. Contohnya faktor keluarga ataupun faktor lingkungan. Tetapi kalau minat dan bakatnya tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Makanya di sini teori Krumboldt mengatakan masih dalam perencanaan arah karir siswa ataupun individu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Makanya tidak bisa dikatakan kepribadian itu bisa dibacakan dengan ataupun bisa dikatakan dengan kepribadian itu bisa membawa kita kepada dunia ataupun dunia perencanaan ataupun pemilihan karir tersebut. Di sini teori Krumboldt mengatakan masih dalam perencanaan dan ada faktor yang mempengaruhi perencanaan tersebut, yaitu faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor teman sebaya ataupun faktor-faktor lainnya. Teori yang terakhir ini yaitu adalah teori Donald Shuffer, di mana Donald Shuffer mengatakan bahwasanya perkembangan karir merupakan peranan individu dalam dunia yang mereka tempati. Ia juga menjelaskan bahwa peranan individu mencakup pengaruh dari hasil belajar, layanan kelompok, peluang kerja, dan keluarga bagi perkembangan karir sepanjang hidupnya. Baik, menurut Donald Shuffer ini, dia menjelaskan bagaimana peranan individu dalam dunia yang mereka tempati. Contohnya, saya memilih pekerjaan di dunia perindustrian. Itu adalah dalam bentuk PT. Saya di sini akan terpengaruh oleh belajar saya dan kelompok ataupun peluang kerja. Makanya dalam teori Donald Shuffer ini menjelaskan bahwasanya tidak semua peranan individu itu dalam dunia
dunia nyata saja, maksudnya dalam duniawi saja. Donald Super mengatakan ada dunia kerja juga, ada dunia harus ditempati, bukan dunia di dalam rumah saja, yaitu di dalam dunia kerja ada juga faktor yang mempengaruhinya, ataupun banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi yang dijelaskan oleh Donald Super tersebut. Makanya teori Donald Super adalah perkembangan karir merupakan peranan individu dalam dunia yang mereka tempati. Seperti saya bilang tadi, baik ia di dalam dunia kerja ataupun dalam dunia pendidikan, dia akan dipengaruhi. Makanya di dalam Donald Super ini perencanaan ataupun peranan individu itu sangat penting dalam menempati suatu tempat, ataupun dalam dunia ini mereka menempati yang lain. Dan ia juga menjelaskan bahwasanya mencakup di dalam pengaruh dari hasil belajar, layanan kelompok, ataupun peluang kerja. Makanya Donald Super ini cukup dominan ataupun bisa dikembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena dia tidak memaksa kita supaya harus bisa ini, harus bisa itu. Tidak. Kita harus bisa dan bisa. Tidak dipengaruhi oleh faktor kepribadian itu sendiri, tidak. Kalau kita dipengaruhi oleh faktor kepribadian, mungkin itu hanya bisa membawa kita kepada yang biasa-biasa saja, tidak dengan minat dan bakat kita. Kalau kita anjurkan dengan minat dan bakat kita, mungkin kita akan bisa lebih baik daripada faktor kepribadian.